Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zaina bil ikhlasi wa sidqi wal khawf wa raja ilallah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma naqi wa safi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, anugerah karunia, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah minggu yang lalu bagaimana tidak sah pembagian harta mayit atau menjual sesuatu dari harta mayit sebelum dibayar semuanya hutang-hutang si mayit atau yang menjadi wasiat si mayit. Ya, baik upah haji, upah umrah, ya, apapun yang lainnya. Kemudian wa yahrumu shaumu ala saumi ghairihi. Bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yasumur rajulu ala saumi akhihi, rawahu Syaikhan. Diharamkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sum rajulu. Apa itu saum? Saum itu maknanya adalah mengganggu, ya, tidak boleh seseorang mengganggu atas saudaranya yang lain. Maksudnya mengganggu di dalam jual beli, ya, mengganggu di dalam jual beli. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, yaitu ayyufattira raghabatal mushtari au al-ba'i, yaitu melemahkan semangat pembeli barang atau melemahkan semangat penjual barang. Contohnya, ya, bi ayyaqula lahu raddal mabi' hatta abi'aka khairan minhu bi hadzal zaman au mislahu bi agal minhu, ya. Atau contohnya kepada si pembeli. Ini pembeli sama penjual udah jual beli. Harga udah harga sudah sepakat, ya. Setelah harga sudah sepakat, kemudian ada pembeli ketiga, ya. Ada seseorang yang ketiga ngomong sama si pembeli nih, udah ente balikin aja tuh barangnya. Ya, barangnya si penjual tuh ente balikin aja, ya, nanti aku akan jual kepada kamu dengan harga yang bagus dari ini, ya, dengan harga yang bagus dari harganya dia. Ente dikasih berapa sama dia? Saya dikasih sama dia misalkan harganya 50.000. Udah, tenang aja, ane kasih 30.000. Nah, ini kan ngerusak namanya, ya. Orang udah penjual sama pembeli sudah sepakat sama harga, atau datang orang ketiga, ya, mau balikin aja duitnya, saya kasih kepada kamu dengan harga yang bagus. Dia ngasih 50.000, saya kasih 30.000, ya. Au mithluhu bi aqall minhu, ya, harga barangnya sama tapi harganya beda. Ente beli sama dia kan 50.000, mendingan sama ane 30.000. Udah balikin aja. Nah, ini nggak boleh. Nyelak-nyelak, ya, nyelak pembeli, ya, ketika pembeli sudah sepakat di dalam harga, ya. Au ba'i, bukan hanya pembeli aja, penjual juga begitu, ya. Si penjual juga begitu. Nggak boleh barang yang sudah dijual, ya, kemudian datang orang yang ketiga, barang setelah dijual, harga setelah sepakat, datang orang yang ketiga
menyela jual beli tersebut. Ya, contohnya kepada si penjual bi ayyagula lahu istaradal mabi' la ashtarihi minka bi aksar. Ya, ini penjual sama pembeli, harga sepakat, si penjual udah ngasih kepada si pembeli, harganya sekian, ya, barang saya harganya sekian, si pembeli udah setuju, ya, harga sudah disepakati. Datang lagi orang yang ketiga ngomong sama si pembeli, udah jangan dijual sama dia, saya aja yang beli. Ya, dia beli berapa? Dia beli 30.000. Ya udah, barangnya sini saya beli 50.000. Dia kan beli 30.000. Ya, saya kasih kamu, jangan batalin beli jual sama dia, jual sama saya aja, saya kasih 50.000. Nah, ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Kalau yang kita ganggu pembelinya atau yang kita ganggu penjualnya. Kan kadang orang ada begitu, nanti jual barang berapa sama dia, wah saya jual barang sama dia, saya udah sepakat harga 150.000, udah ambil lagi barangnya, saya beli 200.000, wah makin untung gede. Saya jual 150.000, untungnya cuma 20.000, sama dia berani 200.000, wah saya bisa untung 70.000, akhirnya batal. Itu nggak boleh. Kalau harga belum disepakati, terserah. Ya, ini harga belum disepakati antara penjual sama pembeli, datang orang yang ketiga, ente nawar berapa? Saya belum nawar. Ya udah, saya aja yang tawar. Ah, itu boleh. Udah, saya aja yang beli, itu boleh. Yang kayak begitu boleh. Cuman kalau harganya udah disepakati antara penjual dengan pembeli, nggak boleh lagi ada yang menyela-nyela, ya. Ada orang ngejelek-jelekin barangnya, udah ente ngapain beli sama dia, barangnya dia jelek, mendingan barangannya, ya, oh barangannya paling nomor 1 di pasar sini. Nah, itu nggak boleh begitu, jual beli begitu, biarin aja. Dia mau barangnya dia, ya udah biarin, liatin transaksi sama dia. Kalau nggak jadi, baru kita boleh majuin barang kita, nih saya punya barang sama kayak dia. Kalau dia lagi tawar menawar pembeli sama penjual, biarin aja, jangan masuk, biarin. Ya, kalau emang kebeli barangnya, ya udah rezekinya dia. Kalau emangnya batal, kan biasanya ada tuh di toko-toko, ke toko sini baru nanya begini-gini, nanya-nanya doang. Liatin aja, oh nggak jadi, datang ke toko kita, baru kita tawarin. Nggak boleh dia lagi transaksi kemudian kita datang, ya, atau ngejatuhin harga atau menjatuhi kualitas barang. Nggak boleh, udah barang saya aja, ya begini-begini, nggak boleh tuh. Ya, ba'da istighari saman, setelah harga itu disepakati, bitaradi bihi sarihan, tentu dengan bitaradi itu antara pembeli dengan penjual, harganya sesuai. Pembeli ridho harganya sekian, penjual harganya sekian. Makanya kalau kita membeli barang, membeli sesuatu, ditawar, ya, ditawar. Kadang penawaran itu bagus juga. Biasanya kan penjual itu naruh harga sekian, ya. Kadang memang ada harganya yang pas. Kadang pembeli ini, ya, naruh harga itu asal naruh aja, sampai tahu orang mau sekian, ya udah. Nah, kalau ditawar bolehlah harganya di bawah dari harga yang ditaruh sama dia. Makanya boleh kita nawar, ya. Boleh. Seperti kalau kita beli hewan kurban, jangan ditawar katanya. Wah, bahaya kalau beli hewan kurban. Kalau nggak ditawar, kita bisa kena mahal. Ya, maksudnya jangan ditawar itu kalau pedagang sekarang kan beda sama pedagang dulu. Orang pedagang dulu jujur-jujur, dia ngambil untung, paling ngambil untung sedikit, nggak sampai 1000%. Kalau orang pedagang sekarang ngambil untungnya sampai 1000%. Ente nggak nawar, bahaya. Yang sebelah lebih murah barangnya daripada yang sebelah sini, ya. Karena kan pedagang itu beda-beda sekarang. Sekarang orang nggak belajar tentang perdagangan, dia mau coba-coba dagang. Nah, itu yang bahaya. Makanya kan dikatakan di dalam di dalam jual beli itu, ya, yang kita udah bahas sebelum-sebelumnya. Makanya orang kalau mau dagang, belajar dulu, biar dagangnya halal, biar dagangnya berkah.
Kalau orang nggak tahu ilmu dagang, main dagang-dagang udah pokoknya untung-untung, wah itu nggak boleh. Akhirnya nanti yang jalan yang haram ditempuh juga sama dia. Ya, makanya harus belajar mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Gitu. Ya, bukannya nggak boleh ditawar, jangan ditawar, tawar. Ya, tawar kalau misalkan harganya kambingnya sekian, harganya tinggi ya ditawar. Bukan berarti nggak boleh tawar, tawar. Pantes yang cocoknya. Kambing dengan timbangan sekian, cocoknya dengan harga sekian. Nah, kalau sesuai, beli. Jangan ditawar lagi, wah sesuai nih. Paling untung-untung 200.000 deh, nggak apa-apa dah buat si penjual. Beli, gitu. Ya, kalau kira-kira wah untungnya banyakan penjual deh. Saya kan tahu kambing, nah, boleh kita tawar. Ya. Ba'dal istiqrari tsaman bi taradi bihi sarihan wala bud aidan ba'da taradin bihi minal mu'adah ala ikail aqdi bihil waqti kada. Ya, begitu juga ya, setelah penjual dengan pembeli ini ridha, ikhlas dengan harga yang ditentukan, kemudian kalau ada perjanjian akad jual beli itu boleh boleh diajukan. Ya udah, saya beli barang kamu dengan harga 50.000. Si penjual bilang ya udah 50.000, tapi jangan sekarang ya. Ya, besok dah kita janjian besok. Ya udah. Ya adanya perjanjian, ya. Adanya di perjanjian dengan waktu seperti ini. Falawit tafaqa alaihi tsumma ftaraqa min ghairi mu'adah lam yahrum su'um hina idzin. Kalau antara penjual dengan pembeli sepakat harga tapi tidak ada perjanjian waktunya kapan untuk akad jual beli, nah itu boleh barangnya itu dijual kepada orang lain. Atau kalau ada orang lain yang mau barang kita yang kita jual, boleh kita jual sama dia. Kenapa? Karena baru hanya sepakat harga aja. Perjanjian akad jual belinya itu belum disepakati, ya, itu nggak haram katanya. Wa kharaja bi istiqrari tsaman malau kanal mabi yutafi bihi ala ma yazidu fihi fala yahrum. Nah, kalau harganya belum disepakati, si pembeli ini masih muter-muter, masih cari harga yang baru, ya, masih cari harga yang bagus, apa-apa. Apakah itu saya haram menawarkan barang saya kepada si pembeli yang dia belum sepakat harga dengan penjual yang pertama? Nggak haram. Kalau belum ada sepakat harga, nggak apa-apa. Misalkan ada orang beli ada pembeli datang ke toko sebelah, kita tokonya sebelahnya. Kemudian si pembeli ini baru hanya lihat-lihat dan nanya harga aja. Tapi harga belum disepakati, ya. Kemudian pembeli itu datang ke toko kita, nah boleh kita tawarin. Kenapa? Karena harganya belum disepakati antara pembeli dengan penjual. Kalau udah disepakati, nggak boleh lagi kita terganggu, ya. Zalikal mabi' al-mufattir alaih ay al-mushtari fi surati al-ula wa yashtarihi anhu, ya. Wa tufattir ba'dal aqdi fi hadhil khiyar asyad. Begitu juga, ya, sangat-sangat diharamkan kalau sudah terjadi akad jual beli kemudian suruh batalin. Pembeli ngasih harga sekian, ya, penjual penjual ini sepakat dengan harganya, ya. Jadi akad jual beli, saya jual kepada kamu barang saya seharga 50.000. Si pembeli ini, ya, ngomong kepada si penjual, saya terima barangnya. Ini namanya akadnya selesai. Ada datang orang yang ketiga, ente beli berapa itu barang? Ya, saya beli barang 50.000, balikin aja. Saya jual sama kamu barangnya sama 30.000. Ini nggak boleh. Kalau udah sepakat harga, udah akad jual beli, nggak boleh lagi diganggu-ganggu. Ya, banyak orang seperti itu tuh, sering ganggu-ganggu orang udah jual beli, udah enak, dua-duanya udah ridho, tahu-tahu datang ada orang ngejatuhin harganya si penjual. Nggak boleh begitu, ya, tidak boleh. Setelah terjadi akad jual beli fi muddatil khiyar,
ya, ai khiyari majlis au syarat, ya, dan adanya adanya waktu khiyar pengembalian, baik khiyar majlis ataupun khiyar syarat, maka itu sangat-sangat diharamkan untuk digagalkan jual belinya, karena setelah akad nikah, setelah akad jual beli, ya. Nah, kita ini sebenarnya kalau kita sudah akad jual beli dengan si pembeli, penjual dengan si pembeli, ini kita ada khiyar majelis namanya, atau khiyar syarat. Kita dikasih pilihan 3 hari untuk mengembalikan barang kalau barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si pembeli. Jatahnya kita sampai 3 hari. Kalau 3 hari tidak ada pengembalian barang, kemudian tidak ada komplainan, selesai. Katakan 3 hari, hari keempat ente komplain, udah nggak bisa lagi. Jatahnya cuma 3 hari. Kan kadang biar kita lihat di nota-nota tuh, di kuitansi bawahnya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kalau Islam nggak boleh. Setelah jual beli, setelah akad, ente dikasih waktu 3 hari, ya, untuk pengembalian atau komplain. Kalau nggak ada sampai waktu 3 hari, maka dikatakan barangnya sah. Nggak ada lagi komplainan di waktu yang hari kelima nggak diterima. Komplainan setelah sebulan nggak diterima lagi, ya. Itu namanya khiyar majelis. Jadi sangat diharamkan apabila setelah terjadi akad jual beli kemudian terjadi sum, ya. Sum itu menggagalkan atau merusak jual beli. Wa dzalika ka'anna ya'murul mushtari bil fashi li bai'ihi mislil mabi bi agal au min samanihi au khairan minhu bi misli samanihi au agal, ya. Atau contohnya seperti memerintahkan pembeli untuk merusak, mengembalikan barangnya, liyubayyu, ya, supaya barang tersebut dijual dibelinya, ya, dibelinya dengan harga yang lebih rendah atau yang lebih baik dari itu, ya, tapi dengan harga yang sama atau dengan yang lebih rendah lagi. Udah terjadi jual beli, udah sepakat harga, udah akad jual beli antara penjual dengan pembeli, datang orang yang ketiga ngomong sama si pembeli, udah ente balikin aja tuh barangnya sama si pembeli. Ngomong sama si pembeli, ente balikin aja tuh barangnya si penjual. Barangnya si B ente balikin aja. Nih, ane kasih barang, ya, yang harganya lebih murah dari itu. Atau saya kasih barang yang kualitasnya lebih baik tapi harganya sama, 50.000. Atau harganya mau yang lebih murah lagi, ada yang 30.000. Nah, ini nggak boleh, ya. Kalau udah akad jual beli maka tidak boleh lagi diganggu. Nggak boleh diganggu. Au ya'murul bai' bil fashi liyashtarihi bi aktsar min samanih, atau memerintahkan kepada si penjual, ente tadi jual sama si pembeli itu berapa duit? 50.000. Udah balikin lagi tuh barangnya, minta lagi sama si pembeli, balikin lagi barangnya. Saya beli dah 70.000. Saya beli 70.000. Ente kan jual sama dia 50.000. Udah batalin aja jual belinya. Batalin aja akadnya. Udah, sini barangnya saya ambil, saya bayarin 70.000. Nah, ini nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Wa dzalika li qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Kata Rasulullah SAW, tidak diperbolehkan menjual sebagian kalian dengan penjualan yang lain, ya. Menjual sebagian kalian dengan sebagian yang lain, yang kayak tadi tuh, ya, udah balikin aja, ntar saya beli barangnya. Udah balikin aja, ya, saya kasih kepada engkau barangnya yang kualitasnya lebih bagus lagi tapi harganya sama. Wah, itu nggak boleh. Hatta yabta au yazar, ya,
hingga jual beli tersebut sempurna atau jual beli tersebut ditinggalkan. Jadi kalau ada pembeli dengan penjual, ya nggak boleh masuk orang yang ketiga, biarin aja. Dia jual belinya sempurna nggak, selesai nggak? Oh selesai, sampai sepakat harga, sampai akad jual beli, pembeli bayar, kemudian pedagang ngasih barangnya, bubar, itu namanya sempurna, selesai. Atau ditinggalkan, atau nggak jadi jual belinya. Ada pembeli, ada penjual, sepakat harga. Setelah sepakat harga, ngomong-ngomong, belum ada akad jual beli. Saya nggak jadi dah, kata pembeli. Ya udah, nah boleh baru kita masuk menawarkan barang kita. Kenapa? Karena dengan pembeli sebelumnya itu nggak selesai, ya, jual belinya nggak selesai, atau jual belinya tidak sampai akad jual beli. Wa hatta li ta'lil wa yabta bi makna yashtari ay hatta yatima syara', ya, sampai pembeli itu selesai di dalam akad jual beli. Wa ila fahuwa qad waqa wa syara' ala syara'i mugayyiz ala dzalika fa dzalika asyarqawi. Nah, itu nggak boleh, harus diperhatikan, ya. Walaupun kita punya barang sama, misalkan kayak di Glodok itu semua barang sama, elektronik semuanya, TV mau apa semuanya sama. Nah, walaupun barang yang sama, kalau ada orang yang sedang transaksi, tidak boleh datang orang yang ketiga menjelek-jelekan barang yang satu, atau menjatuhkan harga yang satu, atau memberikan kualitas yang lebih bagus lagi dengan harga yang sedang disepakati. Itu nggak boleh, ya. Dan sangat diharamkan kalau sudah terjadi akad jual beli, itu lebih haram lagi, ya, memerintahkan pembeli atau penjual untuk menggagalkan, ya, atau merusak jual belinya, haram. Wa yahrumu ma'a ilmi tahrim ihtikar al-gud, ya. Begitu juga diharamkan ihtikar, ya. Ihtikar itu menyimpan bahan pokok. Bahan pokok kita beras, simpen tuh, ditimbun. Apalagi minyak goreng, itu kan yang fatal-fatal tuh. Bahan-bahan pokok disimpan sama dia, ditimbun, nggak boleh. Haram, ya, haram. Ayashtari ta'am waqtul ghala wal hajah dia habisuh wa yabi'uhu bi agla, yaitu membeli makanan, bahan pokok. Kalau dulu bahan pokoknya tamar itu korma, wazabib, atau membeli anggur, ya. Wa kullu mujzi'u fi fatratin wa kadza gutil bahaim, apapun makanan yang bisa disimpan dalam jarak yang lama. Wa kadza gutil bahaim, walaupun bukan buat makanan kita, walaupun buat makanan hewan, ya, nggak boleh ditimbun-timbun. Kita punya sapi, kita punya kambing, kita punya unta, ya. Wah, kayaknya ini barang bakal langka nih, wah, beli, ditimbun. Bukan buat saya, buat binatang-binatang saya, nggak boleh, ya, tidak boleh, ya. Yaitu membeli makanan di waktu yang ghala. Yang ghala nih barang lagi langka, harga lagi naik. Wal hajah, ya, atau orang-orang lagi butuh, dibeli itu barang, dicari siapa nih, eksportirnya siapa, suppliernya siapa, dicari. Setelah dicari, dibeli sama dia, liyah bisu, kemudian ditimbun di gudangnya dia, wa yabi'uhu bi agla saman, kemudian dikeluarin pengumuman, siapa yang mau beli beras 1 liter beras 25.000. Wah, orang lagi langka, beli. Nah, ini supaya ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Supplier udah kagak ada, ya, sono udah kagak ada. Gudang yang punya bahan makanan saya aja, semua gudang saya doang, ditimbun semuanya tuh, dijual dengan harga yang tinggi. Orang lagi butuh-butuhnya. Nah, itu nggak boleh, ya. Mau barang makanan
mau minyak, ya apa aja ditimbun sama dia, ya. Liyuhabbisuh, liyamsik mashtarahu minat ta'am, yaitu untuk menahan, menimbun apa yang dia beli dari makanan yang dibeli. Wa yabi'uhu bi agla, kemudian dijual dengan harga yang tinggi, ya. Ini orang pasti beli nih, kenapa? Karena beras sepetamburan kagak ada, yang ada saya doang, pasti beli. Pasang harga yang tinggi, nggak boleh, ya. Bi aksari indal istidadi haja ahlil mahalih au ghairihim, yaitu ketika penduduk yang di kampungnya itu sedang membutuhkan barang pokok, ya, barang pokok yang dia timbun. Au ghairihim, ataupun bukan penduduknya dia, atau kampung sebelah, ilaihi, membutuhkan barang itu. Wa in lam yashtarihi bigas bidzalik, ya, walaupun misalkan ada orang nggak nyangka, dia memang saya biasa beli beras buat keluarga saya, misalkan biasanya beli 100 kilo, tahu-tahu barang langka, beras langka, dia nggak niat buat nimbun, nggak. Memang dia nggak niat buat nimbun, biasanya memang tiap bulan beli, ya. Misalkan 100 kilo itu untuk berapa bulan, biasanya memang dibeli. Tahu-tahu harga lagi mahal, lagi melonjak, beras lagi mahal. Nah, walaupun dia tidak niat untuk menimbun, tetap, ya, kalau dia mau jual, maka jualah dengan harga yang biasanya. Jangan mengambil keuntungan ketika barang pokok itu langka, ya, atau tidak ada. Itu nggak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru ila khati'u. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada orang yang menimbun barang pokok kecuali dia berdosa, ya. Atau nggak dijual, disimpan sama dia. Wah, pokoknya simpan aja dah, nih beras bakal habis nih, minyak goreng bakal langka, udah simpan aja, disimpan, nggak dijual, disimpan aja. Nah, nanti ada penjelasannya, kalau disimpan aja bagaimana kalau dikagak jual, ya. Nah, nanti ada. Nah, ada kan orang setelah disimpan barang kagak ada, ditimbun barang langka, kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Nah, ini yang nggak boleh, ya, tidak boleh. Nah, di sini dikata Rasulullah SAW, la yahtakiru ila khati'un, ya, tidaklah menimbun barang pokok kecuali dia berdosa. Naam in khifa fi sanati tsaniyah jaihati tusibu zar'i falahu imsak butus sana asani aidan wa yabi al-fadil. Nah, di sini dikatakan, nah, kalau misalkan ada orang takut tahun yang kedua nanti nggak ada beras, nggak ada bahan pokok, falahu imsak butus sana asaniyah, maka boleh nggak saya membeli barang untuk kebutuhan keluarga saya buat tahun yang kedua, ya, boleh katanya, ya. Kira-kira ente misalkan satu tahun ini keluarga kamu, anak istri kamu itu makan membutuhkan berapa, misalkan 100 kilo misalkan, ya, atau misalkan 500 kilo buat satu tahun, ya udah timbun buat di tahun yang kedua. Saya takut nanti di tahun yang kedua, tahun ini selesai, 2025 ini selesai, saya takut 2026 nanti beras kagak ada. Boleh nggak saya timbun buat di tahun yang kedua, di tahun 2026? Boleh timbun. Tapi kamu biasanya makan setahun tuh sekeluarga berapa? Misalkan 150 kilo. Ya udah, ente diperbolehkan hanya menimbun 150 kilo. Kalau ada lebih, maka kelebihannya itu dijual kepada orang yang membutuhkan, ya. Nah, dibeli itu 150 kilo beras buat tahun yang kedua, tahun 2026. Oh, setelah saya hitung-hitung, oh ini ada 200 kilo nih, nggak 150 kilo, ya udah 50 kilonya jual. Kelebihan daripada kebutuhannya dia dijual kepada orang yang lain, ya, orang yang membutuhkan. Nah,
Amah tikaru ta'amu ghairu quds wa ihtikaru quds lam yashtarih ka khillati dhayya'athu aw ishtarahu waqtu rakhs aw waqtul ghala' li nafsihi wa iyalihi aw liyabi'hu la bi aktsar wa yabi'hu bi aktsar wa huwa jahil binahi fala yahrum. Nah, sekarang kalau misalkan dia nimbun bukan barang pokok. Bukan barang pokok. Gimana kalau yang ditimbun selain barang pokok? Ya boleh. Nimbun permen, ya timbun aja permen. Permen bukan bahan pokok, ya. Permen bukan bahan pokok, itu timbun boleh, ya. Yang pokok-pokok itu nggak boleh, ya, tidak boleh ditimbun. Kemudian wahtikarukut lam yashtarihi kagillati daya'athu, atau dia punya dia punya punya padi, ya. Dia punya padi, saya nggak beli. Ya, saya ini nggak beli, saya punya nanam padi sendiri, saya manen sendiri. Nah, ini saya timbun buat keluarga saya. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, kalau dia punya padi sendiri, dia nanam sendiri, boleh. Awis tarahu waktu roks, ya, atau dia membelinya di waktu yang di waktu yang belum barang langka. Ya, nah itu bukan disebut dengan menimbun. Awaktil ghala' li nafsihi wa iyalih, atau dia membeli di waktu harga sedang tinggi, tapi dia beli, dia timbun, dia tahan untuk keluarganya, anak istrinya, boleh. Wah, ini beras lagi langka, ya, saya mau beli dah, saya takut keluarga saya nggak makan, saya boleh nggak beli lebih buat anak istri saya? Boleh, ya, gitu. Wala bi aksar au yabi'uhu bi aksar, ya, atau dia jualnya dengan harga yang tidak tinggi. Ya, udah nih, saya punya kelebihan, ya, udah saya jual berapa harganya biasanya beras seliter 15.000, ya udah jual 15.000, ya. Au la bi aksar au yabi bi aksar wa huwa jahil, atau dia jual barang dengan harga yang tinggi tapi dia nggak tahu. Wah, saya nggak tahu kalau beras ini lagi langka, saya jualnya biasa 15.000, dia jualnya 20.000, saya nggak tahu, jahil, nggak apa-apa kalau nggak tahu, ya. Kalau nggak tahu itu nggak apa-apa. Wal ulah yabi' ma fuddila an kifayati ma'unati sanah, apa dzalika Imam Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Imam Ibnu Hajar mengatakan, maka yang lebih utama, apapun kebutuhan pokok kamu di dalam 1 tahun sudah terpenuhi, ada yang lebih, maka ketika orang-orang sedang membutuhkan, jual yang lebih, ya, jual yang lebih. Kadang kalau kita ini belanja, namanya belanja bulanan, ya, ada orang belanja tahunan. Wah, hitung-hitung, udah ini aja udah belanja beras setahun, minyak goreng setahun, telur setahun. Nggak mungkin kalau telur setahun, kan bakal busuk tuh telur. Pokoknya yang bahan-bahan pokok setahun. Nah, ketika setahun, ya, nah dia beli agak lebihan dikit. Nah, kira-kira kalau barang pokok kamu dalam 1 tahun itu sudah terpenuhi, ada lebihnya, maka lebih baik dijual kepada orang yang membutuhkan, ya. Yang penting kebutuhan kamu udah terpenuhi dalam 1 tahun, ada lebihnya, kalau saya nggak mau jual, jangan, nggak boleh begitu. Bantu kepada orang yang lain, ya. Jangan hanya mau menyelamatkan diri dan keluarganya aja. Ketika ada barang yang lebih yang dia miliki, dia tidak berikan atau tidak jual kepada orang yang lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul salah syah zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا في العافية أكرمنا بكامل الفتوح والمنوح والرسوخ وأهل الجسد والقلب أكرمنا بكامل العلم والعمل خشية والمتابعة لرسول الله الأعظم والاستغناء لنا سقم لنا ولكم الحسنى في خير لطف وعافية جاملة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة لا روح يا سيد عبد الله بن حسين بن طاهر وشيخ محمد ناوي الجاوي الشبير البنتني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.